Kasarnya begini, kita yang meminum racun, tapi berharap orang lain yang celaka. Kenapa topik ini penting? Karena yang memiliki kebiasaan seperti ini di semesta ini jumlahnya sangat banyak. Karena kita terbiasa menyerang orang, terbiasa menghina orang, terbiasa merendahkan orang, terbiasa menyakiti orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan mereka semua bebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan. Jangan biarkan diri kita menjadi sumber kerusakan, sumber perpecahan, sumber keonaran dalam hidup ini. Jadilah sumber cinta, sumber sukacita dimanapun kita berada. Karena hadiah dari mencintai pasti dicintai. Itu benteng kehidupan kita. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, energi universal yang meliputi seluruh ciptaannya, meliputi seluruh ruang kosong tanpa batas, yang memberikan daya pada semua makhluk, termasuk yang memberikan daya pada tubuh kita saat ini. Kalau kita sadar bahwa sesungguhnya yang memberi daya itu adalah Dia, sang keberadaan, sang keabadian, yang ada di dalam diri kita yang menjadi penyaksi atas semua peristiwa yang terjadi, maka kita sepanjang waktu akan selalu merasakan sukacita yang dalam. Ada kebahagiaan yang selalu menyelinap dari dalam diri kita yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk kembali merefleksikan perjalanan kehidupan kita, belajar meniti ke dalam diri. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita rasakan kehadiran Dia dalam diri kita masing-masing. Dia meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Dia senantiasa menumpahkan cinta kasih-Nya tanpa batas kepada kita. Dia yang memenuhi seluruh kebutuhan kita. Kita mohon ridho-Nya, kita mohon berkah-Nya. Semoga ilmu yang akan dialirkan hari ini menjadi syafaat buat kita semua. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbicara sebuah topik yang sangat spesifik. Sangat kecil topiknya, tidak terlalu luas. Mari kita pahami topiknya. Menyakiti diri tetapi berharap orang lain yang menderita. Paham ya? Menyakiti diri tapi berharap orang lain yang menderita. Bahasa kasarnya begini, kita yang meminum racun tapi berharap orang lain yang celaka.
Kenapa topik ini penting? Karena yang memiliki kebiasaan seperti ini di semesta ini jumlahnya sangat banyak. Karena kita terbiasa menyerang orang, terbiasa menghina orang, terbiasa merendahkan orang, terbiasa menyakiti orang. Dan kita pikir selama ini semua yang dilakukan itu buat orang lain. Padahal semua yang dilakukan itu sebetulnya bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk diri kita sendiri. Jadi kita lupa bahwa sebetulnya kita sedang meminum racun. Dan kalau racun diminum oleh kita, yang kelapar-kelepar pasti diri kita. Tetapi aneh ya, kita yang meminum racun tapi berharap orang lain yang menderita. Sebelum masuk ke topik ini lebih dalam, saya akan menceritakan sedikit ilustrasi. Jujur ya, karena ini ngaji diri ya. Karena agama itu bukan untuk menghakimi orang lain. Agama itu untuk menasehati diri kita sendiri. Kalau kita sudah sukses menasehati diri kita sendiri, maka hasilnya, perubahannya akan dilihat oleh orang lain. Sehingga orang lain di sekitar kita juga akan tertarik untuk belajar seperti kita. Ulangi ya. Jadi agama itu diwariskan oleh para leluhur kita kepada kita bukan untuk menghakimi orang lain. Tetapi agama itu diwariskan kepada kita agar kita bisa menasehati diri kita sendiri. Makanya kalau kita sukses menasehati diri kita sendiri, kemudian kita berubah, nah perubahan itu yang akan dirasakan oleh orang lain. Sehingga orang lain tertarik untuk belajar yang sama seperti kita. Tetapi apa yang terjadi di kehidupan hari ini? Agama itu menjadi alat untuk menyerang orang, menghakimi orang, bahkan merendahkan orang, menghancurkan reputasi orang dengan julukan-julukan dan sebutan-sebutan yang sesungguhnya hanya berdasarkan persepsi pribadi kita sendiri. Dan kita kira apa yang kita lakukan itu menghancurkan orang lain. Padahal semua itu menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa topik ini menjadi penting? Harapan saya, semua kita sekarang tidak keluar lagi setelah ini. Semuanya ke dalam. Kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Ya, kan selama ini kita suka cari jalan keluar. Makanya semakin tersesat untuk tidak menemukan solusi. Sederhana saja ya. Einstein, seorang ilmuwan besar, menyampaikan satu formula, satu rumus. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat masalah itu terjadi pada kamu. Ulangi ya. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat masalah itu terjadi. Justru masalah itu terjadi karena kita kesadarannya rendah. Jadi untuk menyelesaikan masalah bukan fokus pada masalahnya, tetapi usahakan agar kita bisa hijrah dari kesadaran lama menuju kesadaran baru. Begitu mencapai kesadaran baru, oh ternyata masalah itu tidak ada. Masalah itu menjadi ada karena kesadaran kita yang rendah. Begitu kesadaran kita naik, ternyata tidak ada masalah. Nah, pola yang semacam ini sudah merasuk ke dalam diri setiap individu. Saya berani menjamin ya, kayaknya sebagian besar manusia sering melakukan ini. Yang meminum racun dia, tapi berharap
yang celaka adalah orang lain. Saya kasih peringatan sedikit ya. Kalau kita ini hari ini saat ini merasa bahagia ketika mendengar berita tentang penderitaan orang lain, maka kita tidak layak disebut sebagai manusia. Tapi kalau kita merasa senasib sepenanggungan ketika mendengar kesusahan orang lain, itu layak disebut manusia. Leo Tolstoy, seorang filosof dari Rusia, beliau mengatakan seperti ini. Jangan pernah bicara agama kepadaku, tetapi bicaralah agama dengan perilakumu. Tunjukkan agama dalam perilakumu. Jangan tunjukkan keyakinanmu kepadaku. Itu kata Leo Tolstoy. Jika kamu merasakan sakit, itu tandanya kamu masih hidup. Dan jika kamu bisa merasakan sakitnya yang diderita oleh orang lain, baru kamu disebut manusia. Ini kata-kata sangat dalam bagi orang yang sadar. Sementara situasi batin kita hari ini, ketika mendengarkan orang lain menderita, orang lain terpuruk, orang lain celaka, ada kepuasan dalam diri, bukan merasakan penderitaan orang lain itu. Kalau situasi batin kita saat ini masih di level seperti itu pertanda kita masih berada di kesadaran neraka, itu namanya. Kita masih sibuk meminum racun. Dan racun itu tidak akan mematikan siapa-siapa kecuali mematikan diri kita sendiri. Nah, itu kira-kira yang akan kita bahas secara mendalam di kajian kita hari ini. Nanti selesai ini, periksa diri kita. Saya sakit, dari mana? Jangan-jangan dari racun-racun yang kita minum. Kehidupan saya penuh dengan penderitaan, penuh dengan konflik. Periksa nanti, jangan-jangan itu berasal dari racun-racun yang disantap oleh diri kita sendiri. Ya, bisa paham ya judulnya? Baik, kita mulai. Sebelum masuk ke sini, saya ingin katakan sekali lagi. Di semesta ini tidak ada orang lain. Ulangi ya. Di semesta ini tidak ada orang lain. Yang ada di semesta ini cuma diri kita satu-satunya. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan akan kembali pada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kejahatan, kejahatan pun akan kembali pada diri kita sendiri. Begitu kita punya prinsip bahwa di semesta ini cuma diri kita satu-satunya, maka ada benteng pada diri kita, saya tidak mau melakukan kejahatan. Karena kejahatan yang saya lakukan tidak untuk siapa-siapa kecuali untuk diri saya sendiri. Maka saya mulai saat ini hanya ingin melakukan kebaikan. Karena semua kebaikan pun akan kembali pada diri saya sendiri. Saya sering mengatakan tidak ada pemberian. Yang diberi dia, yang memberi juga dia. Rezekinya dari dia, yang diberi dia, yang memberi dia. Jadi tidak ada pemberian itu sebetulnya. Dan ketika kita memberi pada siapapun, sebetulnya kita sedang memberi kepada diri kita sendiri. Karena apa yang kita berikan, itu yang akan kita terima. Seperti itu mekanisme hukum alam bekerja. Pelan-pelan ya, supaya kata-katanya bisa dipahami. Ada orang yang gemar menyampaikan kebohongan tentang orang lain. Padahal dia sendiri tidak menyaksikan,
tidak merasakan. Dia juga cuma kata orang yang dikatakan lagi. Apalagi di dunia ya, di mana komunikasi sudah tidak bisa direm lagi. Apa yang didengar, yang dibaca seolah-olah itu adalah kebenaran. Apalagi kalau sudah menggunakan atas nama agama, atas nama itu, atas nama ini, ya, seolah-olah otak ini kehilangan daya kritisnya. Seolah-olah apa yang datang itu harus dipercaya karena dianggap itu kebenaran. Padahal sesuatu yang bohong kalau diulang-ulang lama-kelamaan juga bisa jadi dianggap sebagai kebenaran oleh pengulangan itu sendiri. Nah, orang yang seperti itu dalam bahasa sederhana sering disebut ya tukang fitnah. Kalau orang yang sedang memfitnah, siapa yang sedang dihancurkan oleh dia? Siapa? Ulangi, siapa? Diri sendiri. Kurang keras ya. Biar masuk nih ya, biar teman-teman yang di rumah juga mendengar. Ketika kita menyampaikan kebohongan tentang orang lain yang sebetulnya kita tidak menyaksikan, tidak mengalami, tapi seolah-olah itu yang terjadi, bahkan dikukuhkan atas nama ini dan itu demi untuk mendapatkan kepercayaan, sebetulnya kita sedang melakukan perilaku yang namanya fitnah. Nah, fitnah itu ditujukan pada siapa? Pada diri sendiri. Tetapi ada nggak orang yang melakukan perilaku itu? Selama ini dia melakukan perilaku itu, dia pikir yang sedang dihancurkan siapa? Nah, ini namanya meminum racun, tetapi berharap orang lain yang menderita. Jangan-jangan semua penderitaan kita hari ini sebetulnya buah dari kita meminum racun. Cuman kita nggak sadar dengan racun itu. Karena kita kehilangan kesadaran. Paham sampai sini? Oke. Ada nggak orang yang ketika tidak setuju kepada orang lain karena dia berbeda dengan dirinya, padahal berbeda belum tentu salah, sama aja belum tentu benar, tetapi kemudian dia marah, dia menghujat, dia menyampaikan hujatan-hujatan dengan kata-kata yang kasar, matanya melotot, energinya itu sangat rendah sekali. Ini para penghujat ini kira-kira sedang menghujat siapa? Dirinya sendiri. Yang sedang dia hujat itu bukan orang lain, dirinya sendiri. Dia sedang meminum racun sebetulnya, tapi berharap yang jatuh adalah orang lain. Banyak gak yang kayak gini? Siapa diantaranya? Ini supaya sadar, dirinci dulu satu-satu. Dirinci satu-satu. Ketika ada orang yang sedang menghujat orang lain, sebetulnya orang itu tidak punya kaitan dengan orang yang dihujat. Tidak ada kaitan dengan yang dihujat. Justru masalahnya adalah dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Apa masalahnya? Karena dia tidak siap untuk menerima perbedaan. Ingin agar orang lain sama seperti dia. Padahal sama belum tentu benar. Paham? Tapi suka nggak kalian begitu? Kecil-kecilan lah. Itu namanya meminum racun tapi berharap orang lain yang celaka. Makanya semua akan kembali kepada kita. Karena alam semesta ini seperti gema. Apa yang kita suarakan pada semesta dipantulkan oleh semesta pada diri kita sendiri. Kalau kita sadar dengan ini, aduh, gak mungkin deh orang yang sadar melakukan ini. Ada gak orang yang tidak suka dengan kesuksesan orang lain? Ada? Ada apa banyak? Siapa di antaranya?
Gak apa-apa. Kan mau diperbaiki. Betul gak? Mau diperbaiki. Nah itu yang disebut dengan dengki itu. Orang yang tidak bisa merasakan kebahagiaan orang lain, malah justru dia menderita dengan kebahagiaan orang lain. Satu, dia tidak akan pernah mencapai kesuksesan seperti orang itu. Yang kedua, dia sangat menderita dengan kesuksesan orang lain. Dia sedang meminum racun, tapi berharap orang lain yang menderita. Ada nggak di ruangan ini yang kayak gitu? Ada. Nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan pendengki. Jadi pendengki itu sebetulnya tidak sedang mendengki orang lain. Yang jelas dia sedang mendengki pada dirinya sendiri. Itu adalah orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Dia pikir dengkinya itu menghancurkan orang lain. Padahal dia yang hancur. Nanti kita lihat kehancurannya di aspek mana aja. Ini baru diklarifikasi orang-orangnya aja dulu. Ada orang enggak? Ketika orang lain sukses itu dia ingin mencelakakannya. Jika perlu mencari cara, gimana caranya supaya dia jatuh secepat-cepatnya. Ada enggak orang kayak gitu? Ada enggak di ruangan ini? Itu yang disebut dengan hasud. Hasud. Makanya di Quran dikatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Hasud itu tidak berbahaya, tetapi ketika hasud itu dioperasikan, diimplementasikan, dilakukan, itu menjadi berbahaya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Makanya kenapa ada Quran surat Al-Falaq. Falak itu subuh. Subuh itu transisi dari gelap menuju cahaya. Makanya kita harus hijrah dari gelap menuju cahaya. Supaya apa? Supaya tidak salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Karena hasud itu berasal dari salah persepsi. Nah orang yang hasud, orang naik jabatan cepat, dia mencari cara supaya dia turun dari jabatannya. Hasud tuh hasud. Kira-kira hasud itu buat siapa? Udah tahu. Buat siapa? Tapi suka gak begitu? Aneh ya, aneh. Nah ini kelompok orang-orang yang tidak sayang pada dirinya sendiri. Makanya dirinci dulu oleh saya. Ada nggak orang yang senangnya itu menghancurkan kehidupan orang lain? Menghancurkan usaha orang lain, menghancurkan rumah tangga orang lain, menghancurkan kedamaian orang lain. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Di mana orangnya itu sekarang? Itu yang disebutkan para penghancur. Ini orang yang suka menghancurkan ini, yang dihancurkan orang lain atau dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Tapi dilakukan nggak itu oleh dia? Dilakukan. Sadar nggak kalau dia sedang menghancurkan dirinya sendiri? Saya beritahu hari ini, kamu sedang meminum racun. Kamu yang akan mati, bukan orang. Oke. Ada yang suka bohong nggak? Sebenarnya saya malas nanya ini ya. Saya malas karena saya udah tahu ya. Tukang bohong itu kelihatan ya dari wajahnya aja. Dari kedip matanya kelihatan tukang bohong. Nah para pembohong ini kan disebut pendusta. Dan dikira ketika dia berbohong pada orang lain, dia sedang membohongi orang. Padahal kata-kata yang meluncur dari mulutnya, orang pertama dan terdekat mendengar kata-kata yang meluncur dari mulutnya itu telinganya. Yang terdekat dengan mulut yang sedang berbohong itu telinga dia. Yang sedang merasakan kebohongan itu juga adalah dirinya dia. Yang sedang menyaksikan kebohongan itu adalah matanya dia, rasanya dia. Orang lain yang sedang dibohongi jauh dari dia. Tetapi dia merasa seolah-olah sedang membohongi orang lain. Padahal dia sedang membohongi dirinya sendiri. Ada nggak yang kayak gitu di ruangan ini? Luar biasa ya si pembohong itu. Kalau lagi berbohong, bilangnya ini wajah. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Saat bersamaan, wajah batinnya sedang ngaprak ke pasar, ke dapur. Ini si pembohong itu. Saya tahu di ruangan ini. Banyak kayak gitu. Tapi sadar nggak dengan kebohongannya itu? Dia persepsikan dirinya seolah-olah yang paling soleh. Ahli surga. Betul nggak? Padahal saat dia berbohong, dia pun sudah di neraka. Saat dia bilang ini wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ardh, ada yang bertentangan sebetulnya yang dia katakan dengan diri sejatinya. Iya gitu, kata dalam dirinya. Betul gak? Lalu baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji habis untuk Allah. Habis ngucapin itu, dicela sedikit aja marah. Katanya segala puji habis buat Allah. Nyumbang semen 1 sak gak diumumkan, besok gak nyumbang lagi. Katanya segala puji habis buat Allah. Kalau orang yang mengatakan segala puji habis buat Allah, berarti kan gak ada buat dirinya sendiri. Tuhan, saya tidak berjasa. Yang menggerakkan tangan ini adalah Engkau. Yang menghadirkan rezeki ke tangan ini adalah Engkau. Yang memberi adalah Engkau. Yang diberi juga adalah Engkau. Aku hanya menjadi alatmu untuk menyampaikan kebaikan ini. Tidak ada jasaku ya Allah. Gak ada. Habis segala puji buat. Kalau semua orang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin dengan kesadaran, tidak merengek-rengek orang lain harus menghargai saya. Tidak merengek-rengek orang lain harus menghormati saya. Tidak merengek-rengek orang lain harus menghormati kedudukan saya. Tidak perlu. Makanya bagi orang yang sudah mencapai kearifan, orang mau melakukan apa di depan dia gak penting. Dia mau duduknya seperti apa, mau bicaranya seperti apa, gak penting. Buat orang yang sudah mencapai kearifan. Kenapa? Karena dia sudah bisa menerima semua orang apa adanya. Di depan raja, kita harus membungkuk berjalan. Karena dia masih gila dengan kekuasaan. Gila dengan status. Menganggap dirinya lebih mulia daripada rakyatnya. Di depan ulama, bicara pun harus hati-hati. Karena masih perlu penghormatan. Tapi di depan orang arif, gak perlu lagi yang seperti itu. Kamu mau duduk berdiri, mau duduk selonjor, mau duduknya bersila, mau seperti apa? Tidak perlu lagi. Begitu orang sudah mencapai kearifan, kenal pada diri sendiri, kenal pada orang lain, tidak ada lagi, tidak ada keperluan untuk seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habis segala puji buat Allah. Dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi para pendusta itu sedang mendustai siapa? Itu di Quran dikatakan, sesungguhnya kamu itu sedang mendustai dirimu sendiri, cuma kamu tidak sadar. Yukhadi'una Allah wallazina aman wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya kamu tidak sedang membohongi Allah, kamu juga tidak membohongi orang yang beriman. Karena orang beriman, kalau sudah beriman, tidak mungkin bisa dibohongi lagi. Tapi kamu sedang membohongi dirimu sendiri. Tapi kamu tidak sadar. Karena kita itu sudah kayak robot. Menjalankan sesuatu kayak robot. Ada WA pagi-pagi sama saya. Mohon penjelasan amalan apa yang terbaik buat nisfu Sa'ban. Ya dia yang nanya, dia yang jawab. Akhirnya dia sendiri yang menjawab. Bagaimana kalau saya baca Yasin 3 kali? 1 buat rezeki,
2 buat tolak bala, 3 supaya usaha saya lancar. Ya saya bilang kalau kamu yakin ya lakukan aja. Saya tidak melakukan itu. Karena sesuatu akan terjadi kalau kamu yakin. Jadi saya tidak menyalahkan dia, juga tidak menghukumi dia. Ya kalau kamu begitu, kan kamu yang nanya, kan kamu yang jawab. Saya juga bingung ya, dia yang nanya, dia yang jawab. Padahal nisfu itu artinya setengah, Sa'ban yaitu nama bulan. Sa'ban. Sin, ain, ba, alif, nun. Itu huruf-huruf yang keren sebetulnya. Nisfu Sa'ban itu artinya setengah bulan Sa'ban. Ini bulan Sa'ban sudah setengah gitu aja kok. Repot. Nisfu Sa'ban itu artinya ini bulan Sa'ban sudah setengah. Setengah lagi kita masuk Ramadan. Itu aja sebetulnya. Lalu saya sempat nanya sih, kok kamu bisa basurah Yasin 3 kali untuk ini, untuk ini, untuk itu? Dari mana dasarnya? Di zaman Rasulullah. Lah, udah mulai begitu. Di zaman Rasulullah nggak ada orang baca surah Yasin. Surah Yasinnya belum ada. Ya kalau mau baca-baca aja. Nggak usah pakai di zaman Rasulullah segala untuk memberikan penguatan gitu. Jadi dia sibuk sendiri. Saya juga bingung kan dia yang WA, dia yang